bersyukur Tuhan kalau kami bersama saudara seiman kami saat ini boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami masih boleh bertemu Tuhan, bertemu muka dengan muka Tuhan dengan saudara seiman kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami Bapa. Biarlah kami serahkan ibadah kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia Tuhan, apa
Tuhan, seperti itu sayang Tuhan.
surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, terima kasih untuk pagi hari ini. Oleh anugerah kasih karunia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini, dan sampai di sini Tuhan menolong kami bisa bersama-sama beribadah, memuji-muji dan mempermuliakan Engkau di dalam kebaktian minggu pagi ini. Tuhan Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah peribadatan pada pagi hari ini, agar nama Tuhan yang dipermuliakan, Roh-Mu yang kudus bekerja dengan luar biasa, sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang letih dan berbeban berat akan memperoleh kelegaan, dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan mendapat nilai-nilai untuk kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami, yaitu nilai-nilai kerajaan surga. Kami terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar apa yang disampaikannya seturut kehendak dan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat dunia yang kekal, kami berdoa, memohon dengan mengucap syukur. Mari kita semua yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, saya kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya ya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena kita tahu hidup kita ini adalah hanya karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan kita dari Hakim-Hakim 2. Hakim-Hakim 2. Ya, dari ayat 12 sampai 15. Kalau sudah ketemu katakan amin. Hakim-Hakim 2 dari ayat 12 saja kita baca sampai ayat 15. Mari sama-sama kita bangkit berdiri ya saudara ya. Kita baca dengan suara yang sangat lantang. 1, 2, 3. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga Allah menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan kepada Asytoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Tetapi setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Ya, terima kasih atas kerjasama yang baik. Sudah dikasih Tuhan. Tadi di ayat 12 ada dikatakan apa? Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah Allah-Allah lain, dan mereka menyakiti apa? Menyakiti hati Tuhan ya saudara ya. Jadi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita balik. Kalau umat Israel menyakiti hati Tuhan, kita buat temanya pada pagi hari ini, jangan menyakiti hati Tuhan ya saudara ya. Saya percaya setiap kita di sini, semua manusia di kolong langit ini pasti merasakan apa yang namanya sakit hati, betul? Halo, betul? Ada di sini yang pernah, maksudnya gini, saya tidak pernah merasakan sakit hati, ada saudara? Ya, nggak ada. Setiap kita, siapapun tuh, mau hamba Tuhan seperti kita ini ya, mau siapapun, pasti pernah merasakan sakit hati, dan sakit hati itu tidak enak. Makanya lagu-lagu dunia pun banyak menceritakan tentang sakit hati ya. Dulu kalau kita ingat lagunya apa? Cita-cita apa dibilang? Sakitnya itu di sini katanya. Di dalam hatiku ada ya saudara ya. Sakitnya itu di sini, di dalam hatiku katanya gitu. Ada juga sakit hatiku apa? Kau buat begitu. Lagu saya itu tahun 70-an, 80-an itu. Ya. Ada begitu banyak lagu-lagu tentang sakit hati saudara yang kasih Tuhan. Kenapa?
sering merasakan sakit hati. Ya. Ini bukan liver ya saudara ya, hati jiwa ya saudara ya. Ya. Setiap kita, sekali lagi saya katakan, pasti pernah merasakan sakit hati. Bahkan lebih daripada itu, kadang-kadang kita sampai mendendam, membenci. Ya. Kadang-kadang sampai kita berkata, sampai 7 turunan katanya. Saya tidak mau lagi bergaul dengan dia karena dia sudah sangat menyakiti hatiku. Nah saudara yang kasih Tuhan, itulah yang terjadi di umat pilihan Tuhan, bangsa Israel yang setelah keluar dari tanah Mesir dan mereka sampai di tanah Kanaan seperti yang kita baca tadi. Jadi saudara, kejadian ini adalah umat Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan sudah ada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Setelah Yosua membawa mereka tiba di tanah Kanaan dan sesudah Yosua meninggal. Ya. Setelah Yosua meninggal dan umat Israel kala itu dikatakan tadi di ayat 12 itu, mereka menyembah ilah atau Allah lain yang bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, padahal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus sudah memberikan yang terbaik kepada umat Israel kala itu. Ya. Semua yang terbaik sudah dilakukan, mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Mereka dipelihara dengan sempurna. Tetapi ternyata generasi-generasi berikutnya banyak yang menyakiti hati Tuhan. Dan saudara, kalau saudara baca Alkitab, ternyata kata-kata menimbulkan sakit hati Tuhan, membuat Tuhan sakit hati itu banyak saudara yang kasih Tuhan. Dari generasi, dari zaman yang berbeda. Kalau tadi kita baca di zaman hakim-hakim saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ternyata bangsa Israel itu, bangsa pilihan itu bukan di zaman para hakim yang suka menyakiti hati Tuhan. Ya, kita mau lihat, saya bisa baca 2 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 12. Perhatikan ayat ini saudara yang kasih Tuhan. 2 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 12. Ini generasi yang berbeda ini. 2 Raja-Raja 17. Ya. Ayat 11 sampai 12. 2 Raja-Raja 17 ya. Ya. 2 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 12. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diampuni Tuhan. Tertawan dari depan mereka, mereka melakukan hal-hal jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Yes, perhatian saudara ya. Ini di zaman raja-raja, ini di zaman raja Hosea bin Elam, seorang raja Israel yang membawa bangsa Israel kala itu dibilang menimbulkan sakit hati Tuhan karena mereka menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, sesembahan-sesembahan yang mati saudara yang kasih Tuhan. Masih ada nggak yang lain? Ada ternyata. Kalau ini di zaman Yeremia, ini di zaman pembuangan Babel. Mardani masih ada, bisa baca Yeremia 44 ayat 8. Perhatikan ayat ini. Sama persis di zaman yang berbeda. Yeremia 44 ayat 8. Ya. Dibangun firman Tuhan, mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di dunia? Ya, perhatian saudara ya. Belum lagi ayat-ayat yang lain, tapi dari 3 ayat ini, dari generasi yang berbeda, dari zaman yang berbeda, karena dari zaman hakim-hakim kepada raja-raja, kepada Yeremia, itu cukup lama waktunya saudara yang kasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu ternyata
ternyata sangat sering menyakiti hati Tuhan. Kalau kita lihat di situ, apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh umat pilihan itu, apa dikatakan? Mereka menyembah, mereka mempercayai, mereka mengikuti dewa-dewa lain, mereka mengikuti Tuhan-Tuhan lain, mereka mengikuti sesembahan-sesembahan lain. Bahkan sampai disebutkan di situ para Ahasitoret dan Baal, itu namanya. Ketika dikatakan di Hakim-Hakim itu para Ahasitoret dan Baal itu adalah nama sesembahan bangsa-bangsa di luar Allah Abraham, Ishak dan Yakub waktu itu, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Maka sampai Tuhan bilang, kenapa kamu menimbulkan sakit hatiku? Ya saudara yang kasih Tuhan, itu umat pilihan, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Yang sudah dipilih Tuhan, yang sejatinya mereka harus berjalan di dalam apa yang diperintahkan, apa yang mau diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata mereka menyakiti hati Tuhan. Dan memang inilah ciri-ciri bangsa Israel, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Maka sampai mereka dibilang apa? Bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Kalau orang Batak bilang itu si jogal rukung. Kalau di sini ada orang Batak pasti tahu. Nggak mau dibilangin, tambeng. Sampai apa dikatakan tadi kalau kita baca di ayat ayat 13-nya itu. Sampai dikatakan mereka diserahkan kepada apa? Kepada siapa diserahkan? Kepada perampok-perampok. Artinya apa saudara? Tuhan semesta alam, Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengizinkan mereka jatuh ke dalam tangan perampok-perampok, saudara dikasih Tuhan. Coba Asel baca ayat 13 tadi. Ayat 13-nya. Hakim-Hakim 2 ayat 13. Hakim 2 ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoreth. 14-nya. Ayat 14-nya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ya, perhatiin saudara ya. Sampai Tuhan dibilang loh, menyerahkan mereka. Dan tahu nggak? Kalau kita baca tadi di ayat 15 itu, ketika mereka mencoba melawan, saudara apa dibilang? Tangan Tuhan malah melawan mereka. Dia dengan kata lain seperti ini, tangan Tuhan memakai tangan para perampok-perampok itu. Sekali lagi saya katakan, tangan Tuhan memakai para perampok itu untuk melawan umat Israel. Sampai dikatakan mereka merasa terdesak dan tidak berdaya. Dan kalau sudah begitu, apa yang mereka lakukan? Mereka akan datang kembali, Tuhan ampuni kami. Tapi Tuhan yang super baik itu, karena memang bangsa itu sudah dipilih, ditolong lagi, jahat lagi, ditolong lagi, jahat lagi, ditolong lagi, jahat lagi. Saudara yang kasih Tuhan, itulah umat Israel kala itu. Maka kalau saudara baca ya tentang kehidupan bangsa Israel ya di zaman perjanjian lama, saudara akan selalu lihat ketika bangsa itu mulai melawan Tuhan, ketika bangsa itu mulai menjauhkan diri dari Tuhan, ketika bangsa itu mulai tidak menyembah Tuhan, ketika bangsa itu mulai tidak datang beribadah kepada Tuhan, tetapi menyembah Allah-Allah lain, saudara yang kasih Tuhan. Saudara nanti akan temukan bagaimana Tuhan turun tangan, selalu memakai orang-orang lain. Kadang-kadang dipakai bangsa Filistin, ya, untuk menyadarkan umat itu, saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memakai para perampok, kadang-kadang Tuhan memakai para begundal-begundal, kadang-kadang Tuhan memakai bangsa-bangsa lain. Saudara yang kasih Tuhan, supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa mereka
sudah berjalan di dalam yang bukan Tuhan rancangkan, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dan memang benar saudara, ketika umat Israel itu datang kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena memang bangsa itu sudah menjadi bangsa pilihan, Tuhan tidak bisa mengingkari janji setianya. Walaupun kadang-kadang ada bangsa itu harus ada banyak yang meninggal saudara ya. Karena kadang-kadang dalam peperangan itu mereka juga dilululantakkan oleh musuh-musuhnya. Tetapi tetap ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat bangsa Israel. Bagaimana dengan kita hari ini saudara yang kasih Tuhan? Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus, Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, Allah yang inkarnasi di dalam Kristus Yesus itu, yang sudah menebus kita dari segala dosa kita, yang sudah memerdekakan kita, yang sudah menyuci kuduskan kita, sehingga hukum dosa tidak lagi berpengaruh di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih suka menyakiti hati Tuhan? Poin itu sebenarnya yang mau dijelaskan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Saudara, kalau ditanya tentu banyak hal yang bisa membuat kita menyakiti hati Tuhan. Kalau pada zaman perjanjian lama itu kecenderungan mereka apa? Menyembah allah-allah lain. Ya. Bahkan yang paling menyedihkan di zaman para hakim itu saudara, di ayat di pasal yang sama juga kalau saudara Titus baca itu Pak, dikatakan mereka itu sampai menyembah mereka sampai mempersembahkan anak mereka sendiri loh saudara yang kasih Tuhan, sebagai korban bakaran. Tapi anehnya bangsa itu kok mau gitu ya saudara ya. Nanti saudara bisa baca lanjut apa ini apa itu di 2 Raja-Raja 17 itu saudara. Ya, mereka mempersembahkan anak mereka loh saudara kepada sesembahan menjadi korban bakaran. Saya tidak bisa membayangkan, tetapi anehnya kenapa mereka mau? Padahal Tuhan semesta alam Bapa di surga tidak pernah memerintahkan itu kepada umat Israel kala itu. Demikian dengan kita hari ini saudara. Seperti saya katakan tadi, sesudah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, ya, ada banyak hal saudara yang bisa membuat kita menyakiti hati Tuhan. Ya. Mungkin kita tidak lagi memberi persembahan-persembahan atau korban-korban bakaran begitu ya saudara ya. Tetapi saudara, ternyata kalau kita telisik, ada banyak hal yang membuat kita bisa menyakiti hati Tuhan. Seperti contohnya saudara, kita mungkin masih percaya kepada paranormal ya saudara ya. Kita masih percaya kepada ramalan-ramalan bintang ya saudara ya. Saya nggak tahu apakah di antara jemaat sini masih ada saudara. Saya mau katakan, jangan pernah percaya kepada paranormal karena mereka itu nggak normal, nama juga paranormal. Tapi anehnya masih banyak orang-orang Kristen, tapi saya yakin sih di sini nggak ada ya, masih mau bertanya kepada paranormal saudara yang kasih Tuhan. Ya. Atau melihat ramalan bintang saudara. Saya mau katakan itu harus kita buang. Itu kita harus lepaskan semua saudara. Ya. Jangan kita terpengaruh oleh hal-hal di luar apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Atau bisa hal-hal lain saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menyakiti hati Tuhan. Ya. Bisa karena kemarahan kita, sampai kita mengeluarkan kata-kata yang gak baik saudara yang kasih Tuhan. Itu juga bagian dari menyakiti hati Tuhan. Ada 1000 alasan atau ada 1000 penyebab kita bisa menyakiti hati Tuhan seperti umat Israel kala itu saudara. Poinnya pada pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tahu
Tuhan itu tidak suka disakiti seperti bangsa Israel kala itu, saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya. Apakah kita masih suka menyakiti hati Tuhan? Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Memang kita belum sempurna di dalam mengikuti Tuhan, ya saudara ya. Saya katakan kita belum sempurna, tetapi janganlah kita membiarkan diri kita di dalam perjalanan kehidupan ini, saudara, membuat hati Tuhan itu sakit. Tetaplah berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang menyesakkan di dalam kehidupan kita, saudara ya, tetap percaya bahwa Dia selalu menyertai kita, sebagaimana Tuhan menyertai umat Israel kala itu. Hanya terkadang, saudara yang kasih Tuhan, kita sering tidak sabar, kita sering tidak senang, kita sering tidak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan tidak suka, yang membuat Tuhan sakit hati kepada kita. Dan terkadang bisa jadi Tuhan mengizinkan kita ada di dalam berbagai persoalan untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita sedang berjalan bukan di dalam rancangan Tuhan, bukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun sekali lagi saya katakan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, itu belum tentu, saudara, karena kita melakukan kesalahan, saudara yang kasih Tuhan, belum tentu. Tetapi bisa jadi seperti apa yang dialami umat Israel kali sampai dia bilang, maka murka Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka dikatakan diserahkan kepada perampok-perampok. Jadi saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita ada di dalam persoalan, ada di dalam permasalahan, saudara yang kasih Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan tidak baik. Kita perlu introspeksi diri. Kalau memang itu kesalahan kita buru-buru datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tahu memang kita sedang terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada pergumulan yang kita hadapi, ingat saudara yang kasih Tuhan, itu semua adalah bagian supaya kita tetap sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Jadi tidak selalu pergumulan, tidak selalu persoalan, tidak selalu permasalahan, tidak selalu sakit penyakit itu sebagai tangan Tuhan turun melawan kita, seperti tangan Tuhan melawan bangsa Israel kali itu. Beda ya saudara ya. Jadi jangan juga nanti ketika ada dalam pergumulan atau permasalahan kita buru-buru bilang, wah tangan Tuhan sedang melawan saya nih. Saudara bisa tahu apakah sebenarnya saudara sedang berjalan di dalam kehendak sendiri atau tidak. Tinggal kita tahu sendiri, saudara. Kalau memang kita tahu itu karena kesalahan kita, seperti umat Israel kala itu, buru-burulah datang kepada Tuhan, minta ampun dan jangan lakukan lagi. Tapi kalau kita tahu persis kita sebenarnya sudah berusaha mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, tapi kadang-kadang kita masih mengalami pergumulan. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kita tahu segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, tidak ada satu pun yang Tuhan tidak tahu. Bahkan sehelai rambut di kepala kita jatuh pun Dia tahu, saudara. Dan kita harus percaya, tanpa seizin Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup kita. Itu harus kita percaya, saudara. Ya. Yang penting poin kita pada pagi hari ini, saudara, bagaimana kita terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Itu poin yang penting. Bagaimana kita berjalan di dalam apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, supaya kita jangan sampai mengecewakan Tuhan.
Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Seperti ketika ahli-ahli Taurat, para tua-tua, orang-orang Farisi menanya Yesus Kristus, Guru, apa yang paling utama dan terutama di dalam hidup ini? Apa kata Tuhan Yesus? Dia mengutip Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu, dan ditambahkan oleh Yesus dengan akal budimu. Kalau di Ulangan 6 ayat 4 hanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Ketika ditanya kepada Yesus, dia kutip ayat itu dan ditambah dengan akal budi. Artinya apa, saudara? Kita mengasihi Tuhan itu dengan akal budi, saudara. Kita kemarin mendengarkan di dalam doa malam apa yang disampaikan Usi Eli, saudara yang kasih Tuhan, tentang seorang yang mengasihi Tuhan tetapi tanpa akal budi. Saya sudah beberapa kali mendengar ilustrasi itu, saudara. Ketika ada banjir, ya orang itu udah dikasih pertolongan, ya saudara, itu mengasihi Tuhan tanpa akal budi, saudara. Maka itu kenapa dikatakan Tuhan Yesus ketika ditanya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Ya. Supaya kita berakal budi dalam mengasihi Tuhan itu. Jangan sampai kita salah menyembah, saudara. Jangan kita salah mempercayai Allah lain, saudara yang kasih Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapa di surga, yang pada zaman perjanjian baru menyatakan diri di dalam nama Yesus Kristus. Ketika saudara mempercayai Yesus Kristus, saudara juga sudah mempercayai Allah yang benar. Karena dikatakan Bapa dan Aku adalah satu, kata Yesus Kristus. Ya. Sekali lagi saya katakan, ketika saudara sudah mempercayai Yesus Kristus, itu saudara sudah mempercayai Allah yang benar, saudara. Ya. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Jangan sampai salah, saudara yang kasih Tuhan. Jangan sampai salah menyembah Allah-Allah lain, saudara, yang saudara tidak kenal, yang saudara tidak tahu, hanya didengar. Tapi kita bisa melihat bagaimana karya Yesus Kristus selama dia hidup di dunia ini, dalam pelayanannya 3,5 tahun, saudara yang kasih Tuhan. Itulah Allah yang benar. Ya. Sekali lagi saya katakan, saudara, jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai salah menyembah Tuhan yang apa? Tuhan yang salah, saudara, ya. Saudara dan saya sudah benar hari ini. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita sudah menyembah Allah yang benar. Hanya bagian-bagian lain yang perlu harus kita lakukan, yaitu apa? Jangan sampai kita berjalan di dalam rancangan kita atau kehendak kita, saudara. Tetap ambil waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan itu, jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara. Sehingga apa? 1 Korintus 6 ayat 19 bilang, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu telah dibeli, hargamu telah dibayar lunas. Oleh itu apa dikatakan? Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan sakiti Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan tubuhmu. Senangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita. Senangkan hati Tuhan dengan kelakuan kita, saudara. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kita percaya, saudara, ketika kita melakukan itu semua, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa seru kita kepada Dia, saudara. Dia akan selalu mendengar doa kita karena Dia adalah Allah yang setia.
Jadi saudara yang kasih Tuhan, tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan praktekkan selalu kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sedang jemaat yang kasih Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian. Saya minta worship singer sambil bangkit berdiri ya saudara ya. Haleluya. Kita bisa belajar saudara supaya kita jangan seperti mereka yang suka menyakiti hati Tuhan. Tapi biarlah pada masa sekarang ini, ketika Yesus sudah menebus kita, ketika Yesus sudah membenarkan kita, bahkan ketika Yesus sudah memberkati kita saudara, tujuan hidup kita hari ini, bagaimana hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, dan selalu menjadikan firman Tuhan itu panduan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah
kebenaran firman Tuhan itu terus berbicara di dalam hati kami, sehingga kami bisa belajar dari umat Tuhan yang terdahulu, supaya kami tidak menyakiti hati Tuhan di dalam hidup kami ini. Tapi seperti pujian yang kami nyatakan tadi, ku mau menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu yang menjadi kerinduan hati kami. Jadikanlah kami Tuhan menjadi bejana yang bisa dibentuk seturut kehendak-Mu. Yes. Kami mau Tuhan dibentuk seturut kehendak-Mu. Yes. Karena kami tahu kehendak Tuhan itulah yang terjadi, itulah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Sehingga berkat rohani kami terima, kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam keselamatan. Dan berkat jasmani juga kami terima. Kami tiada berkekurangan sesuatu apapun, karena Tuhan Yesus, Engkau sumber segala berkat bagi kami. Allah akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja, berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami memohon dengan selalu mengucap syukur. Mari semua yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Huli yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Kau berkati hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, beserta dengan keluarganya yang Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau berkati persembahan kami, agar persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat kami beribadah ya Tuhan. Dan kami percaya Kau akan memberkati pekerjaan kami, Kau akan memberkati usaha kami, Kau akan memberkati kuliah kami, Kau akan memberkati sekolah kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, Kau akan membuat kami berhasil ya Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang agung, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini
Engkau telah berbicara kepada kami, dan kami juga sudah mengucap syukur kepadamu. Kami memuji Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi dan menuju siang hari ini Tuhan, semuanya boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya menyukakan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami anak-anak-Mu ini mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan bahwa hidup kami mau serahkan kepadamu, dan kami hanya mau menyenangkan hati-Mu dalam segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengantar untuk beribadah di tempat ini ya Bapa. Kami terus berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami yang belum dapat ambil kesempatan di dalam ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengambil kesempatan ini ya Bapa, untuk bersama-sama beribadah kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu hidup kami hanya untuk Engkau dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Kau tebarkan kepada kami. Biarlah firman terus berbicara kepada kami dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati selalu Tuhan, urapi selalu agar Engkau pakai terus Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati akan agar rumah tangganya Tuhan boleh penuh selalu dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati Bapa. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Indonesia Tuhan, dan kami boleh lahir di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih untuk negeri yang indah yang boleh Kau berikan kepada kami. Kami mempertaruhkan negeri ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, semua orang boleh mengatakan resesi akan terjadi, tapi kalau Engkau tidak menghendaki, karena Engkau ada di tengah-tengah kami percaya Tuhan akan terlalu ini semua ya Bapa, akan berlalu Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan Indonesia. Engkau ada untuk Indonesia. Engkau berada di Indonesia Tuhan, dan Engkau akan memberikan hikmat kepada pemimpin kami Bapak Jokowi Tuhan. Berikan hikmat kepadanya, urapi dia Tuhan, agar menjadi pemimpin yang baik Tuhan, pemimpin yang mau mengutamakan rakyatnya di atas segala-galanya ya Bapak. Berikan hikmat untuk menghalau resesi dari Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua pejabat-pejabat di negara ini ya Bapa, dari pusat sampai dengan daerah-daerah Tuhan, agar mereka saling bahu-membahu Tuhan, untuk membantu Bapak Jokowi Presiden kami, membantu dalam perekonomian, memajukan perekonomian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau urapi Indonesia Tuhan, agar Indonesia boleh Engkau menangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Engkau menangkan untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan akan aparat keamanan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan, agar keamanan boleh terjamin di Indonesia ini. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan boleh dengan leluasa untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Kapolri, berkati juga Panglima Abri ya Bapa, agar mereka mendapat hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga bagi negara-negara di 5 benua ini Tuhan. Biarlah Engkau titik satu persatu Bapa, yang memerlukan pertolongan Engkau tolong mereka Tuhan. Yang mereka terpuruk Tuhan, angkat mereka Tuhan. Seperti Engkau ada di Indonesia, Engkau juga ada di negara-negara yang terpuruk ya Bapa. Yang sedang bertikai Tuhan, Kau datang sebagai juru damai bagi mereka ya Bapa. Agar Tuhan Yesus, rakyat mereka juga boleh hidup dengan damai. Kami percaya di antara negara yang bertikai ada anak-anak-Mu yang menderita Tuhan. Mereka menjerit kepada-Mu Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Suara-Mu tidak akan, telinga-Mu tidak akan tertutup untuk mereka yang berseru kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan mengangkat mereka, Kau akan pulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi pekabaran Injil di dunia ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus
Engkau berkati akan pekabaran Injil di Yes, dunia amen, ya Bapa. amen. Agar Terima kasih, dunia Tuhan juga Yesus. boleh Engkau boleh mengenal siapa Engkau Tuhan. Yes, Lord. Di akhir zaman ini Tuhan kami rindu Tuhan. Kami akan bersama-sama di rumah-Mu yang baru nanti ya Bapa. Yes. Banyak orang yang boleh masuk ke rumah-Mu yang baru ya Bapa. Haleluya. Bapa di surga, biarlah Tuhan Yesus jangan banyak orang yang binasa Tuhan Ya. Yesus. Itu adalah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan pekabaran Injil di dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi misioneri-misioneri yang Engkau kirimkan Tuhan. Biarlah Engkau cukupkan mereka. Engkau berikan hikmat selalu kepada mereka ya Bapa. Kekuatan, sukacita, damai, sejahtera menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu di GSD Arasi ini Tuhan Yesus. Engkau menilik kami satu persatu, rumah per rumah ya Bapa. Apa yang menjadi permasalahan kami Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Bapa biar Engkau berkati akan karyawan-karyawan yang ada di GSD Arasi ini, atau mereka yang mempunyai usaha sendiri Tuhan. Kau berkati ya Bapa, agar berkat Tuhan boleh mengalir seperti sungai yang mengalir hari pasar ya Bapa. Bapa di surga, bagi rekan-rekan kami yang merindukan untuk pertolongan daripada-Mu karena kesakitan mereka, Kau datang sebagai kabar ya Bapa. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera-Mu selalu ada di hati mereka ya Bapa. Mereka boleh dengan sabar untuk menantikan jawaban akan doa-doa mereka ya Bapa. Yang sedang merindukan pekerjaan Tuhan, Tuhan buka jalan Tuhan, agar pekerjaan yang terbaik, yang tepat baginya boleh mereka raih ya Bapa. Mereka yang sedang berusaha untuk menyelesaikan akan sekolahnya Tuhan, Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus apa yang menjadi persiapan bagi mereka Tuhan boleh Engkau lengkapi dan mereka boleh bersuka karena keberhasilan mereka ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan anak-anak kami yang masih bersekolah Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat akal budi kepada mereka Bapa, agar mereka juga boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak tumbuh di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang kuat dan sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan para pemuda ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus pemuda kami boleh bertumbuh menjadi pemuda yang takut akan Engkau Tuhan. Bapa, walaupun mereka di luar sana mereka menghadapi segala macam pencobaan Tuhan, kami mau serahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan, agar mereka tidak tercemar oleh dunia ini ya Bapa, keadaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan ibu rumah tangga dan para bapak-bapak Tuhan, agar mereka boleh menjadi bapak dan ibu rumah tangga yang takut akan Engkau dan mengutamakan akan kebahagiaan rumah tangga mereka atas segala-galanya ya Bapa. Dan Engkau adalah kepala rumah tangga bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa bagi gereja kami di Arasi Tuhan. Dengan sepenuh hati Tuhan kami mau serahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkaulah kepala gereja bagi kami Tuhan. Engkau mengetahui segala pergumulan gereja kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan membuka jalan bagi setiap apa yang menjadi permasalahan kami ya Bapa. Kami percaya, kami rindu Tuhan untuk mendapatkan satu tempat ibadah agar kami boleh dapat beribadah dengan tenang dan tenang Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberapapun yang Engkau berikan, kami akan mengucap syukur kepadamu karena itu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan gereja kami juga Tuhan lilin yang bersinar di tengah-tengah akan tempat di mana kami Engkau tetapkan ya Bapa. Agar lilin itu boleh terlihat oleh orang-orang yang belum mendapatkan tempat ibadah, sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat, akal budi, sukacita selalu ada pada Ibu Gembala kami ya Bapa. Berikan kekuatan, sukacita kepadanya agar boleh dengan penuh sukacita membimbing kami domba-dombanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini Tuhan jauh dari sempurna Tuhan, tapi kami mau alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Saudara, kalau Pak Uli ngomong itu tadi tentang berhala, kesannya itu kayak zaman perjanjian lama gitu ya. Karena orang sekarang, saya percaya di sini nggak ada yang nyembah patung. Ya kan? Kalau diaplikasikan begitu berarti saudara sedang ditujukan seolah-olah saudara penyembah patung gitu ya. Atau saudara sedang hidup di zaman dulu berhalanya patung. Nah, berhala kita hari ini bukanlah patung, saudara. Hari ini berhala kita bukan patung. Kata berhala itu sebenarnya sesuatu yang kita puja seperti Tuhan, sebenarnya itu berhala ya. Nah, berhala yang kita hadapi sekarang itu bukannya patung, sesembahan kayak Baal Peor, Asitoret gitu ya. Tapi berhala kita sekarang itu bisa hidup kita sendiri, karir kita, usaha kita, keinginan kita, yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Itu berhala. Ya. Harusnya Tuhan itu jadi suluh, jadi pandu bagi hidup kita. Firman-Nya jadi suluh dan pandu untuk apapun yang kita inginkan. Dan berhala-berhala lain yang bisa berupa benda itu apa yang kita sukai sebenarnya ya. Lebih kita sukai daripada Tuhan. Kalau HP kita mengambil waktu kita lebih daripada waktu kita untuk datang sama Tuhan, ngambil, berarti dia jadi berhala, betul ya? Apapun itu, pekerjaan kita kalau itu ngambil waktu kita yang terbaik buat Tuhan, itu juga berhala. Apa aja saudara perhatiin aja, kira-kira berhala apa yang ada dalam hidup saudara yang membuat kita mengalihkan waktu kita berdoa, waktu kita mencari Tuhan itu jadi terabaikan. Sesibuk apapun dia, memang zaman sekarang itu gak bisa dihindari. Misalnya anak sekolah, gak mungkin dia lagi disuruh bikin tugas-tugas gitu, terus kita bilang ayo kamu berdoa. Sekarang yang khusus waktunya untuk berdoa. Mereka tetap harus bayar harganya walaupun mereka sibuk kayak gimana. Jangan pernah biarin waktu untuk mencari Tuhan itu gak ada. Tetap cari Tuhan, tetap cari Tuhan sesibuk apapun kita, karena yang menjadi sumber hikmat, sumber solusi dalam hidup kita itu Tuhan. Jadi saudara, berhala itu sekarang ini ingat ya, bukan patung, tapi itu bisa benda, pekerjaan, apapun yang mengalihkan kita dari kasihnya Tuhan, yang mengalihkan kita waktu terbaik kita untuk dengar suara Tuhan. Kemarin ini bukan khotbah kedua ya, kemarin ada, saya anggap dia adik saya gitu. Dari dulu kita begitu dekat, adik saya datang, kita ngobrol-ngobrolin tentang perbuatan Tuhan gitu ya, karunia yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan, segala macam. Saudara, seringkali seperti saya pernah bicara bahwa kita suka bertanya-tanya gitu, kenapa gereja di perkotaan gitu atau di banyak gereja termasuk di tempat kita kayaknya mujizat itu sesuatu yang langka, ya, sesuatu yang langka, ya, sesuatu yang benar-benar real. Mujizat itu kenapa itu langka? Tuhannya sama gitu, yang di desa, yang di daerah-daerah tertentu itu semua sama, Tuhannya sama. Ketika saya baca Alkitab, saya cuma menyatakan menemukan satu kebenaran bahwa Tuhan bilang dia cuma cari iman dari kita, iman, betul ya? Orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, banyak dari gereja kita itu merubah konsepnya dirubah. Ya. Gereja itu berubah jadi apa? Kita lebih memikirkan entertain, gitu. Entertainnya musiknya harus bagaimana, pemimpin pujiannya bagaimana, gitu kan? Itu pusat kita. Beli gedung yang lebih mewah, AC-nya harus full, gitu. Terus kita merasa gereja itu kalau nggak ada alat musik yang canggih, nggak ada ini, itu gereja kayak nggak ada urapannya menurut kita. Kita simpulkan begitu ya. Kita pindah, kita cari gereja lain yang lebih bagus, yang lebih oke. Ininya. Saudara percaya dengan saya 100%. Saya tuh udah ada di gereja yang dari gereja besar, dulunya dari dulu udah gereja besar gitu ya. Dari alat musik yang gimana sampai entertainmentnya tuh, gedungnya dan segala dekorasinya, sound systemnya dan tetek bengeknya sekarang backline itu luar biasa.
Tapi satu hal yang saya temukan, bahwa hadirat Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan semua itu, tidak bisa dihadirkan. Saya lahir dan melayani Tuhan sampai di kampung-kampung, di desa-desa, ngeronda, ngerayap, ya di tanah berlumpur. Saya cuma menemukan satu, bahwa kalau hati kita sungguh mengasihi Tuhan dan pusat kita adalah bukan diri kita sendiri, saudara akan ngalamin Tuhan secara luar biasa. Mulai saudara alami Tuhan dalam hidup saudara. Alihkan konsep berpikir yang salah sekarang ini. Saudara, saya rindu kembali, sampai saya bilang sama teman saya teleponan sama teman saya yang di Singapura, saya bilang gini, gue pengen pergi ke Timor, ke Soe, ketemu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Khotbahnya sederhana, doanya sederhana, tapi urapannya nggak sederhana. Tempatnya sederhana, nggak ada kursinya tempat ibadahnya, ya. Tapi hadirat Tuhan ada. Musiknya cuma pakai gitar dan ketempang. Mujizat Tuhan terjadi, hadirat Tuhan hadir. Loh, kita kenapa nggak jadi? Karena orientasi berpikir kita yang salah. Hati-hati, saudara ya. Ya mungkin kita punya gedung yang besar, nggak salah juga, nggak ada yang salah. Punya internet yang bagus nggak salah. Tapi jangan pernah ngarepin bahwa itu, kalau saudara merasa gelisah gerejamu nggak seperti yang diharapin dari gereja-gereja mewah, saudara harus hati-hati dengan orientasi berpikir dan sikap hati saudara. Karena itu yang menghindari kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi dan dalam gereja kita. Nah, itu bisa jadi berhala, betul ya? Betul nggak? Benar nggak saudara? Bisa jadi berhala. Kita akan cari terus tempatnya dan kita nggak pernah rasain apa? Nggak pernah rasain hadirat Tuhan, saudara. Ya, saya tahu Bethlehem diberkati Tuhan luar biasa, tapi saya juga nggak mau berpikir bahwa itu sumber segalanya. Saya tahu banget, saya tidak sedang cerah Bethlehem ya, saya kagum karena itu perkembangan secara finansial dan segala macam, saya kagum. Tapi intinya kita dulu harus punya orientasi berpikir, sikap hati yang benar. Jangan jadikan gedung itu berhala, entertain berhala, semua yang mengalihkan saudara dari pusat yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Di gereja ini yang jadi pusat siapa saudara? Siapa? Kalau entertainnya? Entertainnya bukan saudara. Tuhan, kalau dia nggak ada ini cuma entertain doang. Kalau ini misalnya semuanya canggih, pemain musiknya hebat, penyanyinya hebat, semuanya hebat. Tapi kalau itu nggak ada Tuhan di situ hadiratnya, itu cuma entertain. Saudara cuma dipuasin secara lahiriah, kulitnya doang, sininya enggak. Ya, jadi kita harus membalik semuanya. Itu mulai merindukan yang paling pentingnya, yaitu Tuhannya sendiri. Amin saudara. Hati yang haus dan lapar, baru saudara akan ngalamin Tuhan secara pribadi dan saudara bisa menularkan itu kepada orang lain. Amin ya. Amin saudara. Lesu, lelah, ya, tidak bersemangat, ya. Kita minum dari sungainya Tuhan. Amin. Bergaul dengan Dia, cari Dia, temukan Dia, maka wow. Ya. Saya akan tutup dengan ini. Saya ngerenungin dari panjangnya tahun saya melayani Tuhan. Hal yang paling saya rindukan ketika saya dulu melayani Tuhan sampai hari ini, saya nggak pernah rindu gedung yang besar. Jujur ya, itu bukan pura-pura. Karena saya nggak punya gedung besar, saya nggak rindu itu munafik. Saya senang ada gedung besar, 100% saya senang. Entertainnya bagus, 100% saya senang. Tapi yang membuat hati saya selalu tersentuh itu bukan gedung, bukannya AC, bukan. Yang paling menyentuh saya adalah ketika momen di mana saya harus merangkak, memberikan waktu-waktu terbaik saya. Dari main dengan teman, saya pergi pelayanan ke kampung, jalan di tempat yang becek, bertemu dengan anak-anak, mengasihi mereka. Mereka bertumbuh dan ketika mereka dewasa, udah lama gak ketemu, mereka bilang begini, Cici, aku jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Karena aku ingat Cici mengasihi anak-anak. Dan sekarang aku jadi guru sekolah minggu. Saya ketemu lagi yang lain yang bilang, Cici, anakku udah 3. Sekarang kamu pelayanan apa jadi jemaat biasa? Saya bilang gitu. Aku pelayanan Cici. Jadi apa? Guru sekolah minggu. Kenapa? Karena aku ingat Cici mengasihi anak-anak. Bagi saya itu kepuasan yang paling besar. Gimana saya bisa menyentuh hati orang
dan orang itu mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Amin saudara. Amin. Itu tingkat tertinggi sebenarnya dalam kehidupan saya yang melayani Tuhan. Nggak ada yang lain. Jadi saudara, alihkan kerinduan saudara apa, jangan mau jadi jemaat aja ya. Betul ya saudara ya. Ambil Allah, apa sih yang bisa saya lakukan kalau saudara berdoalah dengan semangat hari-hari ini. Carilah Tuhan. Supaya apa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapin. Di belakangnya ada pendoa yang luar biasa. Amin saudara? Amin ya. Kita nggak perlu banyak bisa bicara bahasa yang bagus, kata-kata yang indah, tapi doa saudara yang dari iman yang kuat itu menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sekarang. Bapa di surga, lihat kami Tuhan. Ampuni cara dan orientasi berpikir kami yang salah. Kalau hari ini kami ada di sini di Arasi dengan segala pergumulan kami, dengan segala kekurangan kami, kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar di tempat ini di mana Tuhan izinkan kami tumbuh, kami berada, kami menjadi berkat, kami menjadi kesaksian, kami ambil bagian untuk melayani, kami ambil bagian untuk peduli dengan orang lain, supaya Tuhan nama-Mu disenangkan, supaya kami bisa menularkan kepada generasi-generasi berikutnya orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena mereka melihat teladan kami. Seperti Paulus berkata, ikutilah teladanku. Bapak, biarlah kami boleh menjadi teladan buat banyak orang, untuk menjadi orang-orang yang memberikan tongkat estafet yang baik kepada generasi-generasi berikutnya. Bapak, ajari kami menjadi dewasa untuk bukan hanya menerima makanan, tapi memberi makan. Ajari kami untuk bukan hanya dikasihi, tapi mengasihi. Bukan hanya dipedulikan, tapi peduli. Tuhan, ini kami, ini hidup kami, semua kami Tuhan. Ajari supaya kami tidak menjadikan apapun dalam hidup kami berhala yang mengalihkan kasih kami dari Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat segala yang baik yang Allah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan akan menyediakan tempat bagi kami untuk ibadah, menyediakan semua yang kami perlukan. Bagi manusia mustahil, mungkin orang akan memandang kami sebelah mata, tetapi Tuhan, Engkau tidak memandang kami hina. Kasih-Mu, penyertaan-Mu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Apabila jemaat-Mu sebentar akan pulang, biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, segala yang baik memberkati kehidupan mereka. Haleluya. Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan-Nya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Haleluya.